Oh my God. Ya, ini Bitcoin akhirnya tembus ke bawah 98.000 di time frame daily-nya. Tapi memang sekarang masih belum closing di time frame daily-nya, jadi bisa aja dia hanya nge-switch atau hanya mengambil stop loss di bawah dari orang-orang yang pasang posisi long di bawah harga 98.000 ya. Cuman ini tanda-tandanya sudah tidak bagus sekali untuk Bitcoin-nya. Nah, kalau akhirnya hari ini misalkan Bitcoin berhasil tembus di bawah 98.000, akhirnya dia close ya, close maksud saya, di bawah 98.000, maka level tahan kita itu sekarang hanya ada di batas 92.800, dan itu adalah red line-nya, teman-teman. Ya, jadi kalau dia tembus itu, ya sudah, kita akan melihat siklus penurunan yang terjadi pada Bitcoin. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatin signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private, karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah, dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, Anda bisa lihat di layar, sekarang saya tampilkan ya. Jadi ini adalah Bitcoin di time frame 1 hari, dan kita menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin-nya. Dan untuk video ini kita akan khusus hanya membahas Bitcoin aja, karena kalau Bitcoin turun, udah pasti koin-koin semua pada akan ikut turun ya. Dan kita lihat ini yang maksud saya dari awal video saya sampaikan tadi ya. Ini sudah tembus di bawah 98.953 sampai dengan 98.300
95 ya, dan ini turun di bawah dari candle harian kemarin yang sudah berhasil di closing ya. Jadi candle harian kemarin itu sudah tembus, tapi akhirnya hanya bikin wick ya, dan saya sudah bersyukur kemarin, oke, ini jangan-jangan hanya sekedar hunting stop loss saja. Tapi ternyata hari ini dia turun lagi ke situ ya, dan saya agak khawatir ini dia close di bawah dari 98.000 ini ya. Nah, dengan nanti ini close ya di bawah 98, maka level ketahanan berikutnya atau level kita bentengnya ya, benteng berikutnya ada di sini ya. Di 92.811 ya, di mana di sini ada order block dan juga ada area demand di bagian bawah ya. Ya support-nya juga di daerah sini teman-teman ya. Jadi ini kalau bisa jangan tembus deh. Ya kalau ini tembus ya sudah, kita benar-benar akan melihat Bitcoin itu benar-benar mengalami yang namanya fase penurunan ya, dan ini ya udah kelihatan sebenarnya dari awal ya. Kita bisa lihat di sini sudah terjadi penurunan ya. Kalau kita kecilin seperti ini, di sini sudah terjadi penurunan. Tapi selama Bitcoin melakukan yang namanya retest, kemudian dia juga melakukan yang namanya koreksi, biasanya belum pernah tembus sampai membuat perubahan karakter ya, tapi kali ini dia sudah berhasil membuat itu teman-teman ya. Makanya saya akan nunggu lagi hari ini sebenarnya. Nah, hari ini akan jadi penentunya kira-kira dia akan bikin seperti itu atau tidak. Nah, saya akan bawa Anda untuk melihat dulu dari yang sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya nih teman-teman lihat ya, ini squeeze-squeeze yang sebelumnya terjadi, ini semua hanya mengambil wick-nya dan tidak sampai untuk membuat pergerakan turun ya. Nah, ini ada pergerakan Bitcoin sebelumnya yang lagi-lagi tidak berhasil ya, tidak berhasil membuat penurunan ya, chart penurunan. Terus kemudian yang sebelumnya lagi, yang di agak bawah sini, ini juga tidak berhasil ya teman-teman, kalau kita perhatikan ya. Ini sambil time frame daily-nya ya, ini tidak berhasil. Ini juga, tapi kalau ini sempat ya, ini sempat membuat penurunan dan sempat melewati batas sini ya, tapi akhirnya berhasil pump. Ya. Nah, cuman ya saya berharap yang kali ini tidak ya teman-teman, karena again dia sudah berada di area trend line-nya dan trend line ini sudah berhasil di break. Sekarang hanya ada benteng terakhir yaitu di area support bawah sini atau di area demand di bawah sini ya. Nah, apa yang terjadi ketika Bitcoin akhirnya tembus itu, maka kita akan melihat saya nggak tahu apakah akan melihat bearish yang panjang atau hanya sementara aja. Karena kalau kita lihat dari berita-berita yang didapatkan dari luar, sebenarnya ada harapan yang sangat besar sekali, kemungkinan besar di daerah sini hanya squeeze-squeeze saja yang terjadi, atau hanya melakukan pergerakan di area-area sini. Ya, sekitar 90 ribuan Bitcoin akan bergerak di situ, sebelum akhirnya melakukan pumping lagi lebih tinggi lagi. Ya. Nah, saya berharap dia tidak lebih dari 92.800 jujur aja teman-teman ya. Karena seperti yang kita tahu ya, ini nanti di bulan Desember ini juga akan ada pemotongan suku bunga lagi, yang kemarin sih katanya 50-50 ya, tapi sekarang secara persentase sudah lebih besar, jadi kemungkinan suku bunga akan dipotong lagi. Terus QT-nya itu akan diberhentikan ya, dan nanti akan ada stimulus kepada warga Amerika Serikat sebanyak $2.000 per orang kalau saya nggak salah ngikutin beritanya seperti itu. Artinya bakal ada QE lagi teman-teman, dan akan ada print money lagi ya yang jumlahnya cukup besar. Dan print money ini mengulang sejarah terjadi di COVID kemarin, di mana pemerintah Amerika itu juga melakukan print money, ya, dan itu membuat Bitcoin dan altcoin semuanya terbang tinggi, teman-teman. Nah, kali ini saya juga berharap dengan nanti mereka print money dan memberikan stimulus ke market mereka, ekonomi mereka supaya mereka bisa jalan, maka harga Bitcoin bisa kembali pumping, ya. Tapi untuk sekarang ini, ya, ini saya belum bisa ngomong sih, teman-teman, jujur aja. Karena kalau kita lihat dari pergerakan chart, ini tren turun. Ya, sama sekali belum ada indikasi kalau market akan melakukan shifting atau perubahan tren menuju ke tren naik. Ya, sebelumnya ya sudah ada di sini ya, tapi ya akhirnya diturunkan lagi. Jadi untuk saat ini sih memang food itu sangat mendominasi di market. Ya, saya lihat ada banyak orang sudah mulai melepaskan aset-asetnya, ada yang cut loss, ya ada yang cut profit walaupun profitnya dikit, ya tapi rata-rata sudah mulai melepaskan. Dan sejujurnya itu kalau misalkan kita lihat dari chart ini ya, ini adalah level kuatnya sekarang ya. Saya nggak tahu ya apakah nanti bakalan akan di-dump sampai ke level itu lagi atau tidak. Ini semua kembali kepada big money, ya inflow money yang akan melakukan itu ya. Kalau mereka memang mau squeeze area bawah sini, mereka bisa aja ya. Jadi mereka bisa menurunkan sampai di level ini,
baru kemudian membuat Bitcoin naik lagi teman-teman ya. Tapi ya, kalau kita lihat dari pergerakannya, ini akan seperti ini ya, kita lihat di sementara ya. Ini berdasarkan prediksi dari trendline yang terjadi ya. Ini kan area atasnya nih yang sudah terbentuk, dan di sini sudah ada order block untuk bagian atasnya, itu order block bearish-nya sudah terbentuk, dan ini kita akan lihat mungkin dia akan turun ya, sampai di level-level sini, ya mungkin akan jadi daerah pertahanannya, lalu kita akan melihat Bitcoin naik lagi ke sekitar order block ini, sebelum mungkin akhirnya akan jatuh lagi lebih bawah. Dan skema ini saya tidak berharap terjadi ya. Kalau kemarin saya tidak berharap Bitcoin turun di bawah 98.900-an, sekarang sudah tembus. Dan kali ini saya tidak berharap Bitcoin tembus di bawah 92.800-an. Ya kalau misalkan dia mau turun ke situ, ya udah dia cuman hanya mengambil stop loss di bawah situ untuk posisi-posisi long aja lah ya. Kalau sekarang sih ya, come on lah, ini udah terlalu lumayan turun ya. Karena yang koin lain-lain semua pada turunnya luar biasa, teman-teman. Ya, mungkin Bitcoin dari harga tertingginya turunnya mungkin sekitar 20-an% aja, nggak terlalu banyak, ya kan? Bahkan histori mencatat Bitcoin sebenarnya kalau dalam koreksi seperti itu pernah turun kurang lebih 30%. Ya, kita bisa lihat dari time frame weekly, teman-teman. Kita bisa tahu dari time frame weekly, dan hampir semua analis itu melakukan analisa yang sama persis seperti yang kita lakukan. Karena memang pergerakan chartnya udah ketahuan dan terbaca ya. Kita lihat di sini, ini sempat terjadi penurunan dari yang paling tingginya sampai ke bawah sini, ini ya dapat sekitar 30-an% ya. Sementara Bitcoin sampai dengan harga sekarang belum mencapai 30-an%. Kita bisa lihat dulu dari harga tertingginya, terus kemudian jatuh di level harga sekarang itu ya kurang lebih sekitar 22%-an. 22,99, hampir 23%. Jadi sebenarnya penurunan Bitcoin itu masih kategori sehat kalau kita berkaca pada penurunan yang sebelumnya terjadi, di mana itu adalah koreksi yang terjadi pada Bitcoin. Ya. Oke, kalau kita mengambil angka yang sama, kita patokan sekitar 30.000 lah katakan ya. Nah, 30% ya, misalkan sekitar 30%, maka kita akan melihat Bitcoin berada di angka atau di level 97 ribuan dolar. Ya. Itu kalau dia turun sekitar 30% dan melakukan pumping lagi ya. Karena yang sebelumnya seperti itu, teman-teman. Ya, saya mungkin cek lagi yang satu lagi ya. Kalau ini satu lagi mungkin nggak terlalu banyak ya. Oke, coba kita cek ini penurunannya ada dapat sampai berapa di sini ya. Ini all time high-nya, terus kemudian turun sampai sini. Ya, kurang lebih 30% ya. Nah, di sini juga sekitar 30%. Jadi, penurunan Bitcoin yang sebelumnya itu rata-rata di atas 30%. Ya, kalau angka sekarang dari all time high-nya itu baru sekitar 22 atau 23%. Jadi, masih di-compare dengan dua sebelumnya sih masih oke lah gitu ya. Nah, tapi memang saya tidak berharap dia melewati 92.800 sekian USDT untuk satu Bitcoin, teman-teman. Ya, karena kalau dia lewat itu, ya memang tingkat worry-nya itu loh makin tinggi, vote juga makin menyebar, dan ini memang yang diinginkan sama whale sebenarnya, yang diinginkan sama big fund. Ya, kita semua berada di fase ketakutan, terus kita pada jual rugi semua, harga turun, dan whales bisa masuk, big fund bisa masuk. Ya, memang itu yang mereka inginkan seperti itu, teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan yang seperti ini. Nah, tapi sekarang kenyataannya adalah Bitcoin sudah ada di bawah 98.000, walaupun dari time frame hariannya ini belum close, teman-teman. Kita bisa lihat di sini dia belum close sama sekali ya. So, ada kemungkinan Bitcoin bisa rebound dari harga yang sekarang, rebound naik lagi. Tapi kalau saya membaca dari pergerakan harganya yang kalau kita lakukan analisa seperti ini, ya kemungkinan besar sih ini akan close di bawah 98. Ya. Masih ada waktu sih, 15 jam lagi sampai akhirnya candle ini berhasil terbentuk dan baru benar-benar ketahuan kira-kira dia beneran akan ada di situ atau justru dia akan melakukan rebound dan close di atas dari all time low sebelumnya dari candle sebelumnya ya. Jadi kita akan lihat dulu teman-teman ya pergerakan Bitcoin nanti kurang lebih 15 jam lagi, 15 jam 30-an menit lagi Bitcoin bakal close di mana. Jujur saya sangat berharap ini akan membuat wick ya. Jadi kalau dia akan membuat wick di sini, maka kita akan melihat ekor yang panjang yang terjadi pada Bitcoin di candle harian. Dan kalau bisa dia close di atas 98 ribuan dolar. Dan itu kalau dia close di situ, kita masih punya harapan. Ya harapannya berarti market itu mulai masuk dan mulai mendorong Bitcoin kembali ke level atas. Berarti area sini, area yang sekarang dia berada di sekitar 96-97 ribuan dolar, ini adalah area SL Hunter, teman-teman. Atau memang sengaja masuk untuk menghunting stop loss yang ada di bawah situ. Ya. Nah, stop loss berikutnya ya di sekitar sini, ya di sekitar 92 something, 91, bahkan 90 ribu.
Nah, saya berharap again Bitcoin tidak turun sampai di bawah itu, teman-teman, ya. Nah, terus gimana dengan teman-teman yang punya koin, yang sudah pegang koin, yang mungkin juga punya altcoin dan sebagainya dengan melihat perkembangan Bitcoin seperti ini? Ini bukan saran dan bukan advice finansial, teman-teman, ya. Tapi kalau saya pribadi, untuk koin-koin yang teman-teman pegang, yaitu koin-koin besar, market cap yang besar, ya, kalau menurut saya sih nggak ada masalah sih dengan penurunan seperti ini, karena di waktu yang akan datang dengan berita-berita yang berkaitan dengan Amerika dan sebagainya, kita justru melihat ada prospek, ya. Soalnya kalau teman-teman perhatikan dari kasus-kasus yang sudah lewat, dari bear market yang sudah lewat, itu ada beberapa triggernya yang membuat market itu mengalami bear, ya. Salah satunya adalah di mana suku bunga itu dinaikkan, teman-teman. Tapi sekarang kita lihat ini suku bunga terus-menerus dipangkas. Lalu kemudian pemerintah Amerika sendiri juga sudah mau menghentikan QT di Desember 2025. Nah, sementara kita tahu sendiri kalau QT itu justru akan membuat market itu terjun, ya. Nah, dengan QT diberhentikan, lalu kemudian berlakukan QE nanti atau dia akan print money lagi, justru itu akan meningkatkan inflow di dalam market, ya, karena masyarakatnya mendapatkan uang. Jadi orang akan lebih cenderung untuk mengeluarkan uang untuk belanja, teman-teman. Sehingga ekonominya muter. Nah, salah satu belanja mereka mungkin akan masuk ke dalam aset, terutama Bitcoin, teman-teman, atau kripto, ya. Jadi, kalau kita bicara ke depannya, secara news itu bagus, ya. Terus kemudian kita tahu kalau ada stimulus seperti itu akan mendorong ekonomi naik. Nah, kripto itu sangat-sangat terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti beneran seperti itu, maka sebenarnya ini bukan kategori bear market, melainkan ini adalah koreksi yang terjadi setelah Bitcoin mencapai all-time high. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ya. Jadi all-time high dicapai, koreksi turun sampai 30%, baru kemudian pump lagi dan mencapai all-time high yang baru, ya. Dan ini kurang lebih 30%. Sekarang kita baru 20 sekian persen, 23% kurang lebih. Dan di berita-berita yang akan datang, terutama bulan Desember, itu ada banyak berita yang bagus, dan juga karena sekarang pemerintahan Amerika juga sudah buka, jadi banyak kebijakan dia yang akan dia lakukan, dan itu semuanya rata-rata good news untuk kripto, ya. Jadi ya, apakah Bitcoin benar-benar sudah masuk ke bearish season? Menurut saya belum. Sekarang masih juga kategori dia koreksi, ya, cuman koreksinya kan ada batas-batas yang sudah kita buat, ya, dan rata-rata trader yang ngerti analisa pasti membuat batasan yang kurang lebih mirip dengan yang saya buat, teman-teman, ya. Dan kalau batasan ini dilewatin, kita ada worry. Ada worry-nya adalah possible-nya untuk dia turun lebih jauh lagi itu sangat memungkinkan kalau dia melewati batas-batas itu. Ya, tapi selama dia tidak melewati batas itu atau hanya sekedar membuat pergerakan yang turun terus kemudian naik lagi, maka itu masih kategori oke banget atau normal banget karena dia memang mau SL-in di bagian bawah, teman-teman. Jadi yang pasang posisi bawah itu akan kena SL semuanya, dan ya akhirnya kena likuidasi di situ, dan karena likuidasi yang dapat, maka dia bisa membuat market untuk dorong ke atas lebih tinggi lagi. Ya, jadi ya untuk Bitcoin, ya untuk altcoin yang teman-teman pegang, ya terutama koin-koin besar, ya. Saran saya sih kalau misalkan Anda tidak mau melakukan cut loss, saran saya sih Anda bisa melakukan dollar cost averaging, ya. Tapi again, ini pendapat saya pribadi, teman-teman, ya. Sebenarnya kalimat saran itu dari saya itu berdasarkan pendapat, ya. Memang sih bahasa saran itu kan sepertinya memberikan Anda suggest untuk melakukan sesuatu, tapi again, semua kembali kepada Anda, teman-teman, ya. Ini hanya berdasarkan pendapat pribadi saya, dan saya juga melakukan hal yang sama. Kemarin saya udah bikin video, saya bilang saya udah melakukan move, ya, dari aset-aset lain yang saya nilai tidak bisa naik lagi, saya move ke beberapa koin yang market cap-nya besar, dan saya akan melakukan dollar cost averaging di koin-koin besar tersebut, yang market cap-nya yang rata-rata besar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya koin besar, dan mungkin koin-koin yang market cap kecil di bawah $1 billion, lebih baik di-switch ke beberapa koin yang market cap-nya besar, dan bisa melakukan DCA di situ. Itu jauh lebih oke, teman-teman, dibandingkan kita hanya mengandalkan koin-koin yang market cap kecil, terus kita berharap dia bisa naik lebih tinggi. Ya kalau naik, kalau tidak naik kan agak beresiko, ya. Jadi lebih baik kita masuk atau DCA atau injek uang lagi itu ke dalam koin-koin yang punya market cap besar, yang potensi untuk dia drop sampai 0, ya rug pull dan sebagainya itu kecil, teman-teman, ya. Jadi kita lebih tidak worry, dan suatu saat koin-koin yang market cap-nya besar ini pasti akan bisa rebound lagi, ya, karena memang seperti itu pergerakan market, ya. Jadi ada saatnya dia turun, nanti bakal ada saatnya dia akan mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi. Oke,
Jadi itu aja update saya terhadap Bitcoin yang lagi-lagi crash dan bahkan sekarang sudah ada di level $96.850 ya. Ini benar-benar luar biasa ya Bitcoin ini ya, dan ya market kripto pada umumnya. Padahal gold nggak sampai segitunya, tapi ya again, Bitcoin, kripto termasuk yang sangat volatil. So, sehat-sehat teman-teman ya untuk porto Anda. Ya, kalau misalnya Anda sedang minus, tenang, Anda tidak sendirian, kita semua sama kok ya. Siapapun pasti akan mengalami namanya floating minus yang terjadi dengan keadaan yang sekarang ini. Tapi ya, kita harus bijak untuk bisa mengalokasikan yang mana yang kita harus bisa masuk atau DCA, yang mana yang harus kita switch supaya jangan sampai yang koin ini dipertahankan tapi tidak bisa mengalami kenaikan. Jadi itu aja update dari saya untuk hari ini. Semoga Anda mendapatkan manfaat atau sesuatu yang bisa kita berikan buat Anda. Oke, sampai jumpa semuanya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Bye-bye.